Tetap akan ada pencobaan sekeliling kita. Tapi Tuhan tidak akan jorokkan kita atau kita tidak akan didorong masuk ke dalam pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan akan mensensor apa yang menjadi beban hidup kita. Kenapa Tuhan tidak ambil aja semua? Ya nggak bisa. Kalau Tuhan lakukan itu, Pinocchio sana. Boneka kayu, bukan manusia yang dicipta dalam gambaran rupa Allah. Selama kita hidup pasti ada pencobaan. Dia tidak akan membiarkan kamu dicoba, itu berarti Tuhan akan mensensor batas kekuatan kita di mana. Tuhan tidak akan izinkan kita masuk dalam situasi keadaan di mana kita tidak punya pilihan. Ajar kami semakin mengasihi-Mu dan makin mendalami pengajaran-Mu. Semakin dalam kami mengerti dan mengenal jalan-jalan-Mu. Baik dalam suka maupun duka, ajari kami untuk tetap setia. Bapa, kami mengasihi-Mu. Teach us, Lord Jesus. Sampaikan sabda-Mu. Celikan mata hati kami jikalau kami masih dibutakan oleh sesuatu. Jikalau kami masih belum mengerti cara pandang Tuhan, buka wawasan kami, dear Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang kami cinta. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, berikan kepada hamba-Mu kata-kata hikmat yang akan sungguh-sungguh membuat hati kami terangkat ke tahta Tuhan. Makasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Seharian 5 kali ini khotbah saya masing-masing adalah judul lagu dari album yang kita luncurkan hari ini, Nyanyian dari Timur. Kita perlu punya beban untuk Indonesia Timur, saya rasa ini sekarang kairosnya. Saya curious atau penasaran, siapa di antara kita termasuk yang live streaming di GMS mana-mana yang berasal dari Indonesia Timur? Bisa angkat tangan? Oh haleluya, kasih tepuk tangan welcome untuk mereka. Tentunya kalau menyaksikan ini di Manado, Makassar, Ambon, ya kan, di Papua ya semua pasti angkat tangan. Dan saya sedang di Surabaya, saat ini di Surabaya pun banyak orang-orang yang dari Indonesia Timur. Kita harus punya hati. Negara kita Indonesia itu kaya sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Beragam-ragam kebudayaan. Seperti saya katakan tadi, baru beberapa hari lalu dari ujung Sabang, sekarang kita rayakan sampai Merauke. Tuhan tuh punya rencana besar. Saya merasa salah satu profesi yang Tuhan berikan buat bangsa ini adalah Indonesia Timur bangkit. Karena memang banyak anak-anak Tuhan di sana. Jadi hari ini kita celebrate, kita merayakan itu lewat lagu yang kita luncurkan. Biar mereka mewarnai puji-pujian kita. Siapa di sini menikmati tadi semua kita bagoyang ya. Apalagi Pastor Yosio Manise loh. Gimana nggak bergoyang ya? Kalau di Manado torang semua basudara. Seru banget kalau lihat orang Ambon gitu ya, saudara-saudara kita di sana, apalagi jemaat GMS di sana. Kayaknya semua orang lahir itu langsung nyanyi ya. Kalau kita ini nangis, mereka udah langsung gitu ya. Semua merdu dan semua bisa caca-caca, semua bisa menari. So happy. Saya masih belajar ya, maklumi caca-caca saya masih nggak bisa nari dulu. Nilai saya paling buruk seni tari-tarian. Tapi hari ini rasanya kudu mau nari. Bisa nggak bisa? Siapa di sini gembira hari ini merasakan spirit puji-pujian? Haleluya. Sering-sering ya mestinya ya kita kayak beginian. 1 Korintus pasal 10 ayat 13, 1 ayat saja. Saya berikan judul, persis judul lagunya. Masalah itu biasa. Coba bisa beritahu kanan kirinya, masalah kita itu biasa. Ini aja langsung mematahkan satu stigma, suatu mitos bahwa masalahmu istimewa. Sering kan kalau kita merasakan pergumulan, tekanan hidup, kita merasa kayak kita ini satu-satunya di seluruh dunia dan paling malang. Jangan mikir gitu, karena itu berujung kekalahan. After all, it's a lie. It's a devil-infused lie. Itu suatu bukan hanya dusta, itu benar-benar yang iblis ingin kita pikirkan.
Kita baca dulu 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Setelah khotbah ini nanti kita akan nyanyikan lagu itu ya, masalah itu biasa, kita nyanyikan itu lagi. Tapi permulaan ayat ini ada suatu kebenaran yang langsung tampar ke wajah. Bagi orang yang suka meratapi dirinya, merasa diri paling kasihan, di sini firman jelas-jelas berbunyi, pencobaan yang kamu alami biasa, saudaraku. You're not the only one di seluruh bumi ini yang alami itu. Bahkan mungkin orang lain mengalami lebih parah. Percaya dulu, your problem is not unique. Problemamu tidak unik. Spesial apalagi, gak spesial pakai telur. Nasi goreng itu ya, nasi goreng spesial pakai telur. Sama sekali not special, sama sekali tidak istimewa. Orang lain juga ngalami unda-undi 11-12. Karena itu jangan kita merasa, kalau kita dalam pergumulan, udahlah, ini the end, ini kiamatnya. Memang persoalan kita waktu kita alami itu sangat terasa besar sekali. Tapi selama kita masih bisa hidup mengalaminya, dan kita masih bisa bertahan, mungkin kita nggak bisa menyerang. Mungkin sekarang kita masih on the defensive, bukan on the offensive. Aku nggak bisa mengubah keadaan, tapi aku berusaha bertahan. Selama Anda masih bisa bertahan, berarti Anda masih lebih kuat dari masalah itu. Jangan bunuh diri, jangan quit. Sebab ini firman. Masalah itu bukan hanya biasa, dia ada tanggal kadaluarsanya. Kadang-kadang menjelang tanggal kadaluarsanya, expiry date, seperti produk yang kita taruh di kulkas, kita nggak merasa dia nggak jamuran gimana, enggak. Tiba-tiba aja jatuh tempo, lewat sudah, dan mama bilang, jangan kau minum itu. Kadang-kadang kalau kita minum sungguhan ya, nggak kerasa rusak. Sama dengan obat. Kadang-kadang kita nggak tahu, lu kok nggak mempan obat anti panas. Hati-hati ya, kalau obat sudah expired jangan dimakan, jangan demi hemat. Soalnya nanti gara-gara itu keracunan obat, parah nanti. Bilnya lebih tinggi. Sesuatu yang kadaluarsa itu kadang-kadang nggak ada tanda-tanda bahwa dia akan segera usai. Tuhan juga tidak perlu ngasih kita titik terang. Bagi Tuhan, mari ya sudah mari, selesai. Nanti tiba-tiba seperti suatu hari, masalah itu pergi gitu aja menguap. Ya enak Pastor Philip kalau bisa begitu kan, masalahku hutang piutang. Nggak tentu, kadang-kadang Tuhan nanti akan membuat itu tertutup. Kita aja deg-degan tiap bulan, nutup gak ini? Tapi ternyata bisa, memang gak kelimpahan ya, pas-pasan. Tapi setelah itu loh kok bisa ya, nutup terus. Nanti kalau tutup buku setahunan, kita pembukuan, ya kita mengadakan pembukuan, kok bisa ya? Bahasa Inggrisnya the end smith atau ujung tali dengan ujungnya itu bisa ketemu sendiri. 3 tahun, 3,5 tahun, seperti zaman Elia, masa paceklik itu pergi. Kita garuk-garuk kepala dan kita berkata, Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik bahwasanya dia setia. Gak mungkin loh ini. Gak masuk hitungan kita. Kalau sudah waktunya, Tuhan tinggal membalikkan telapak tangan begini aja. Selesai. Bahkan ada satu raja, dia tidak dikenan Allah. Sombongnya setengah mati namanya Nebukadnezar. Dia gila. Kukunya itu panjang seperti monster. Dan dia setiap hari hanya merayap seperti binatang sampai harus dirantai segala padahal dia baginda. Suatu hari dia menengadah ke atas, Tuhan berkata sudah selesai. Padahal ini hukuman loh ya. Ini bukan sekedar problema. Kalau kita ini problema kan bukan dihukum oleh Allah. Suatu hari mendadak dia jadi waras. Kalau Tuhan berkata sudah selesai temponya. Selesai. Masalah itu ada kadaluarsanya. Yang tidak ada tanggal kadaluarsanya adalah hati yang bermasalah. Sana boleh punya masalah, tapi hatimu jangan bermasalah. Kita boleh punya masalah, tapi jangan buat masalah. Makanya itu ada tidak ada masalah, hiduplah setia. Hiduplah taat pada Allah. Dan yakinlah hidup dalam iman. Kalau kita nggak hidup dalam iman, kita pasti stres setengah mati, bisa-bisa depresi. Jadi stop mikir yang aneh-aneh. Seperti judul lagu tadi. Kalau suasana belum bisa jernih, jangan kau buat keruh.
penting kita tetap berpegang teguh, kita harus hidup dalam iman. Iman itu bunyinya begini, masalahku biasa. Masalahku ada tanggal kadaluarsanya. Mari kita sekarang lihat ayat ini lebih lanjut. Adakah solusi-solusi praktis untuk kita? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Itu sebuah pernyataan atau sebuah statement yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu faktanya. Sebab Allah setia. Ini dia tolong digaris bawah. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Seperti lirik lagu tadi, bukan masalahnya yang luar biasa. Please jangan lihat masalahnya. Pandanglah Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, do not magnify the problems, but glorify God through your problems. Magnifying glass itu kaca pembesar. Jangan diterowong, terus begini, dilihatin pakai kaca pembesarmu, gede banget masalahku. Tapi besarkan dia, muliakan dia, agungkan dia, elukan dia. Susah Pastor Philip, sama energinya. Mau mengeluh, mau memuji, sama-sama pakai energi. Ada orang berkata, aku maju, mundur, kena. Kalau saya, maju kena, mundur kena, gua maju aja sekalian kena. Betul ya? Depresi itu slavery loh, perbudakan. Orang berkata, aku nyerah makanya aku depressed. No. Depresi itu bukan rest loh. Depresi itu kerja rodi. Saya tahu, kalau orang sudah kena depresi jangan kau hakimi, kita harus peluk dia, barengi. Dibutuhkan satu keluarga untuk membuat seseorang seperti itu keluar. Dibutuhkan satu keluarga dan gerejanya. Tapi kalau Anda tidak masuk ke situ, jangan ya. Please don't even enter. Dimulai dengan konsep yang betul dulu. Masalahku tidak istimewa. Ketika kita merasa masalah kita luar biasa, Tuhan jadi biasa. Hati-hati, tadi kebaktian sebelum ini saya sampaikan kalau kita sudah sampai pada titik di mana otak, pikiran, dan hati kita dikuasai setan sepenuhnya. Susah untuk kita keluar. So do not surrender your mind to the devil. Jangan kau serahkan kewarasan ini pada setan. Ini medan perangnya. Dimulai dengan sebuah pernyataan, bahkan bukan iman. Ini fakta kebenaran. No. Detik di mana perasaan saya menipu saya, your problem itu luar biasa. Saya berkata, no, tidak. Masalahku memang terasa luar biasa, tapi bukan berarti dia luar biasa. Tetap Tuhanku yang luar biasa. Pakai energi yang sama. Maju salah, mundur salah, maju sekalian disalahkan. Amin. Toh mundur apa guna? Kalau saya memang maju di mata orang salah, mundur di mata orang salah, Pak, maju sekalian. Toh disalahkan. Melayani Tuhan disalah ngerti, diam saja orang tetap bisa menyalahpahami. Melayani Tuhan aku. Paling tidak dalam stres itu masih ada buah-buah yang kekal daripada stres saja atau stres melulu. Cengli, masuk akal? With the same energy. Energi yang sama kau pakai untuk mikir yang bukan-bukan. Kenapa enggak mikir firman Tuhan? Itu loh tadi, lebih baik merenungkan firman Tuhan daripada pikir yang bukan-bukan. Sebab Allah setia, magnify God. Sebab Allah setia. Allah itu setia. Pandang kesetiaannya. Allah, sebab Allah setia. Makanya kalimat pertama di ayat 13 tidak mumpuni, tidak cukup. Harus ada fondasinya. Paulus berkata, masalah kita biasa karena Tuhan kita luar biasa. Dia berikan alasan mengapa kita boleh berpikir demikian, bahwa permasalahan kita tidak istimewa adalah karena Tuhan bisa, Tuhan sanggup, Tuhan mau. Fokus ke itu. Jangan fokus ke penyakitnya, fokus ke healernya, penyembuhnya. Tapi gini loh Pak Sevil, masalahku adalah, aku enggak sembuh-sembuh gimana? Masalahku tetap ada meskipun aku fokus ke Tuhan. Sampai kapan? Emang punya pilihan? Enggak fokus ke Tuhan, masalahnya juga pergi. Kalau masalah enggak pergi, kalau kita enggak fokus sama Tuhan, masalah tetap di sana,
malah jadi parah, atau saya fokus ke Tuhan, masalah tetap di situ, saya tetap memilih untuk fokus ke Tuhan. Karena fokus ke Tuhan membuat saya waras. Masalahnya tetap sama. Tapi kalau nggak fokus pada Allah, kitanya yang berubah. Cilaka, masalah tetap ada, tapi sekarang saya pun jadi orang bermasalah. Paham maksud saya? Kalau saya fokus ke Tuhan Yesus belum ada mujizat, nggak fokus sama Tuhan Yesus semakin hancur-hancuran, saya fokus deh ke Tuhan, maju kena, mundur kena, maju sekalian. Percaya Tuhan belum lihat jawaban, nggak percaya Tuhan. Waduh, mendingan saya di dalam masalah bersama dengan Tuhan, daripada saya meninggalkan Tuhan dalam permasalahan. Karena ketika nanti jatuh tempo, masalah itu usai, saya jangan sampai kedapatan hancur dan tidak bisa bangkit lagi. Aku mau di sana ketika Tuhan menolongku, di hari Dia berkenan. Aku mau memposisikan diriku di tempat di mana aku mudah menerima kasih karunia. Maju kena, mundur kena, gua pilih maju saja bersama dengan Tuhan. Sebab Allah setia, look upon Him. Dan Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita tuh berharap sampai titik gigit jari. Tuhan tuh selalu punya jawaban dalam semua pergumulan kita. Kadang-kadang berkat mudah didapat. Kadang-kadang berkat susah didapat. Kadang-kadang berkat langsung diberi. Kadang-kadang berkat terulur berhari-hari. Atau lebih lama dari itu. Tapi saya tahu bahwa Allahku setia. Kata setia di sini artinya pasti. Tuhan pasti menolongku. Mungkin sekarang aku kurang mengerti. Dan cara Tuhan menolong saya itu mungkin berbeda dengan ekspektasi saya. Kadang-kadang persis seperti yang saya harapkan. Tapi selalu melampaui yang saya harapkan. Tapi kadang-kadang berbeda yang saya harapkan. Pokoknya Allah setia itu artinya Tuhan pasti menjawab aku. Ya, tidak, atau tunggu. Dia pasti menjawab saya. Sebab Tuhanku nyata, Allahku hidup, Dia tidak mati. Dengan keyakinan yang pengku, yang keras kepala. Dengan cara yang perlu, saya bisa pegang teguh. Membuat saya jadi sen, membuat saya jadi waras dalam problema yang menekan saya. My God knows where I am, Allahku tahu di mana aku berada, di kilometer berapa. Dia tahu aku bisa tersesat, Allahku tidak pernah tersesat dalam kasusku. Dia tahu di mana aku berada, dan Dia berjanji menyertai. Dan bahkan ada ayat selanjutnya, Dia akan memberiku jalan keluar dari masalah ini. Allah setia itu berarti kita appeal, naik banding untuk lihat karakternya. Kita pakai magnifying glass atau pakai kaca pembesar untuk terus menerowong kepribadiannya. Meskipun saya tidak tahu what to expect per today, hari ini, apa yang boleh saya ekspektasi. Satu hal yang pasti, jawaban doa itu persisnya wujudnya seperti apa kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi karakter Allah seperti apa bukan misteri buat aku. Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, Allahnya Ishak, bahkan Allahnya Yusuf yang ada di rumah Potifar di penjara itu. He is my God. He is my God. Jangan imanmu lemah. Jangan kehilangan iman saat dalam masalah. Justru gunakan iman dalam permasalahan. Iman kita dalam masalah tidak lagi bentuknya feeling. Mungkin imanmu terasa seperti biji sesawi tapi pas-pasan. Tapi jangan kau izinkan tercuri. Itu satu-satunya your lifeline. Seperti orang kalau sudah di ICU itu, di ventilator apalagi, itu satu-satunya masuk oksigen ya dari selang itu. Bahkan dibolong di sini. Kalau Anda tahu dalam permasalahan, satu-satunya yang tertinggal adalah pengharapan. Jangan kau lepaskan. Meskipun perasaan Anda, imanku itu tidak ada. Orang lain yang melihatmu tahu bahwa imanmu kuat. Cuman kita tidak merasa karena kita dalam masalah. Orang lain itu kadang-kadang bisa di dalam batinnya kalau dia jujur, dia bisa mengakui kalau itu aku yang alami, aku tidak mungkin sekuat kamu. Orang yang ditinggal mati, tiba-tiba jadi janda, nangis-nangis sedih, tapi masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita aja diam karena ini berkabung. Kita mikir kalau kita ditinggal pasangan, gak tentu kita bisa setabah dia. Sungguhan loh. Kalau dalam masalah itu iman gak kerasa memangnya. Siapa di sini merasakan air atau merasa basah kalau berada di dalam air? Waktu Anda menyelam, Anda tidak rasa water.
Ya, kalau kita renang ya di tempat yang dingin itu paling nggak enak itu waktu pertama kali nyemplung dingin. Tapi setelah lama kita masuk, kita tenggelam, nggak terasa tuh. Mana ada orang yang diving, yang menyelam basah? Nggak ada yang merasa basah kalau sudah di dalam air. Waktu dalam masalah, imanmu memang nggak terasa. Itu normal, saudara. Jadi jangan rasakan imanmu. Terus aja pengakuan iman. Jangan berhenti. Terus aja renungkan firman, lawan pikiran, apalagi pikiran yang aneh-aneh. Ada jalan keluar kok, sebab Allah itu setia, karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, buktinya sana masih kuat. Tuhan tahulah batasnya. Misalnya kalau ada di sini yang sweet tooth, bahasa Inggrisnya, yang suka manis-manis, hati-hati gula darah, diabetes ya. Apalagi kalau ada keturunan dari sisi mama. Misalnya kalau ada di sini tuh nggak tahan pencobaan, makanya mau manis terus. Nggak mungkin lah. Tuhan nggak akan berangus mulut kita karena kita bukan hewan. Selama kita masih diberikan kemerdekaan atau kebebasan sebagai manusia, pasti ada pencobaan karena kita punya pilihan. Tapi nggak mungkin Tuhan itu akan izinkan, ya misalnya orang yang demikian, misalnya dia adalah seorang bapak, anaknya suka makan coklat. Nggak mungkin lah bapak itu iseng lalu anaknya dikasih pabrik coklat gitu ya. Atau bukan pabrik coklat ya, bukan lah ya. Tapi anaknya itu nggak mungkin lah. Maksud saya adalah Tuhan itu tidak akan izinkan kita itu kecemplung masuk dunia pencobaan yang melebihi kekuatan kita sehingga kita nggak punya pilihan. Satu-satunya makanan ya harus manis-manis. Nggak mungkin. Tapi jangan kau minta Tuhan ambil semua gula di sekeliling Anda. Jangan minta begitu. Kita yang harus tahu diri. Karena badan kita juga perlu darah, badan kita juga perlu gula maksudnya. Kalau kita sugar levelnya turun itu juga bahaya loh. Makanya orang pakai alat ini kadang-kadang untuk bisa mengukur gula kelebihan atau berkurang. Orang bisa mati loh kalau kadar gulanya itu tiba-tiba drop. Tetap akan ada pencobaan sekeliling kita. Tapi Tuhan tidak akan jorokkan kita atau kita tidak akan didorong masuk ke dalam pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan akan mensensor apa yang menjadi beban hidup kita. Kenapa Tuhan tidak ambil aja semua? Ya nggak bisa. Kalau Tuhan lakukan itu, Pinocchio sana. Boneka kayu, bukan manusia yang dicipta dalam gambaran rupa Allah. Selama kita hidup pasti ada pencobaan. Dia tidak akan membiarkan kamu dicoba, itu berarti Tuhan akan mensensor batas kekuatan kita di mana. Tuhan tidak akan izinkan kita masuk dalam situasi keadaan di mana kita tidak punya pilihan. Enggak, berarti selama kita masih bertahan dalam pencobaan atau dalam tekanan atau dalam persoalan, berarti kita masih punya pilihan. Don't believe a thing, jangan percaya kalau setan membisikkan, lu sudah gak punya pilihan, mati lu. Beritahu dia kembali, tunjuk ke wajahnya, tuding tuh mukanya, berkata, kamu salah, kamu berdusta, dasar pendakwa. Beritahu sama iblis, aku punya pilihan, ini ayatnya. Sebab ketika aku dicobai, ia akan memberikan kepadaku jalan keluar. Aku tidak akan dicobai melampaui kekuatan. Aku punya pilihan. Tuhan akan mensensor, Tuhan akan supervisi. God will supervise and censor the temptations that come your ways. Tuhan pasti akan menyensor dan juga menjaga. Tuhan juga akan meluluskan atau melarang. Tuhan tahu batas-batas kekuatan kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kadang-kadang Tuhan izinkan waktu kita dalam masalah, kita segera keluar dari sana. Mujizat terjadi, terobosan. Sometimes, kadang-kadang Tuhan memang keluarkan kita dari masalah. Tapi terkadang Tuhan tidak keluarkan kita dalam masalah, tapi Tuhan masuk dalam masalah kita. Dia bukan menjadi masalah hidup kita, Dia akan bantu kita. Itu yang disebut, kamu dapat menanggungnya. Itu, dari situlah keluar kata tabah. Sometimes, Tuhan begitu aja, mentah-mentah, semerta-merta langsung keluarkan kita dari masalah. But sometimes God will be with you in your troubles. Allah akan menyertaimu
di dalam permasalahan itu. Kenapa mujizat terjadi? I don't know, saya tidak tahu. Kenapa nggak langsung berubah keadaan? Kan Tuhan bisa, saya tidak tahu. Jalan Tuhan bukan jalanmu, rencana Tuhan bukan rencanamu, timing Tuhan bukan timingmu. Sometimes miracles happen, saya tahu, berkali-kali saya melihatnya dan kami terus melihat mujizat demi mujizat terjadi di antara jemaat. Tapi kadang-kadang kita bisa melihat, orang-orang luar aja tahu, God is with you my friend in your trouble. Allah beserta denganmu di dalam permasalahan hidupmu. Tuhan akan memberimu jalan keluar, atau kamu bisa menanggungnya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan akan memberi kepadamu jalan keluar ini bagus sekali. God will provide a way of escape, bahasa Inggrisnya. Ya, seperti apa itu? Escape room apa-apa itu ya. Tuhan akan memberimu, menunjukkan, hey, itu loh exitnya. Tuhan akan nanti menyatakan exit plan-nya. Masalah kita itu biasa, ada tanggal kadaluarsanya, ketambahan, ada jalan keluarnya. Katakan amin. Yang pasti ada beberapa hal yang merupakan jalan keluar, ada beberapa hal lagi yang nampaknya seperti jalan keluar, tapi bukan. Jangan ke sana ya. Misalnya, Anda berada di satu ruangan gitu ya, tempat dan kelihatannya itu menjanjikan, ada terang. Ini kayak di game room gitu ya. Nanti kalau Anda masuk ke situ, nggak tentu, malah justru jebakan, pintu tertutup rapat, terkunci dari luar. Apa yang nampaknya itu seperti jalan keluar, tolong diuji dulu dengan firman. Nggak tentu itu jalan keluar, itu bisa menjadi jalan masuk lebih dalam. Yang pasti yang bukan jalan keluar adalah giving in to temptation. Menyerah dan kompromi. Itu bukan jalan keluar. Bukan jalan keluar. Ketika seorang kena narkoba, dia mau bebas. Waktu dia sakau atau waktu dia kecanduan kan dia mau lagi. Kelihatannya jalan keluarnya adalah baliklah. Hisap lagi. Nampaknya seperti jalan keluar. Tapi itu tipu muslihat setan. Karena iblis juga bisa berpose seperti malaikat terang. Relief I can give you. Iblis seolah-olah berkata, aku bisa memberimu kelegaan. Tapi kelegaan seperti itu justru membuatmu lemah, semakin kecanduan. Baliklah ke sana. Anda akan berakhir mati mengenaskan. Jalan keluar Tuhan mungkin tidak mudah. Kadang-kadang membuat orang itu harus keringatan, harus ambil handuk untuk gigit. Aku tidak mau kembali ke sana. Kayaknya di situ dulu menjanjikan. Isap sebentar kan puas. Orang-orang muda misalnya, mungkin dunia berkata it's okay lah. Untuk bisa meredakan biologi katanya, hormon segala. Sana, lakukan apa yang orang-orang muda selalu lakukan di dunia. Release your stress. Ini setan memberimu jalan keluar. Dia bertindak seolah-olah malaikat. I provide an escape for you. Kamu bisa lolos. Silakan. Daripada terus bertahan, tidak mau berdosa. Keluarkan. Tidak usah saya jelaskan ya. Dan anak kecil juga soalnya. Really? After that, you're satisfied? Atau habis itu, kena belenggu? Satu hal ke hal lain, setelah itu merasa guilty, merasa bersalah. Gak keruan harinya. Gak bisa cuman sekedar begitu. Pasti harus ada materi namanya pornografi. Lalu habis itu tercemarlah dia, hubungannya kacau dengan Tuhan. Lalu nanti kemudian jadi karakter, nanti kemudian pacaran juga tidak benar pacarannya. You think that's a way out? That's a way in. Itu bukan escape, itu bukan jalan keluar, itu jalan masuk ke sesuatu yang lebih buruk. Dunia menawarkan. Tidak sembuh, didoain pendeta tidak sembuh. Ayo pergi ke orang pintar. Orang pintar tidak akan, orang yang sungguhan pintar tidak akan ke orang pintar. Setan itu hanya bisa memindahkan penyakit, dia tidak bisa menyembuhkan. Namanya tipu muslihat. Tapi setelah itu jiwamu diikat. Ada tumbalnya itu. Kalau Anda tidak bisa membayar tumbalnya, Anda bisa dibuat gak karuan. Dan biasanya yang kau tumbalkan adalah anakmu, keturunanmu. Jangan tanda tangan kontrak sama setan. Dikasih barang apapun, itu gak pernah free. Cuma-cuma itu hanya disalib. Yesus berkata, ampuni mereka. Cuma-cuma kau menerima, cuma-cuma berikan. Itu hanya Tuhan.
Keselamatan itu tidak bisa berbayar. Setan itu lebih kejam daripada pengusaha yang paling licik di dunia. Daripada pemeras, daripada penjajah. Setan lebih ngeri. Mendingan Anda berurusan dengan mafia daripada sama iblis. Sama lintah darat daripada sama setan, sungguhan. Karena kalau Anda dealing dengan hambanya, lebih mudah daripada Anda dealing dengan bosnya. Setan itu adalah biang kejahatan. Jangan main-main. Ayo aja, ini aku ada jalan lain, jalan ini. Ya ampun. Saya mau dorong Anda untuk mengerti bahwa ada jalan keluar yang nampaknya seperti jalan keluar. Jangan masuk ke sana. Banyak monsternya. Jalan keluar dalam Tuhan itu kadang-kadang tidak selalu kelihatan mujizat. Tapi saya menemukan beberapa hal yang bisa merupakan langkah-langkah ke arah sana. Pertama-tama yang harus Anda tangkap adalah percaya dulu bahwa masalahmu itu biasa. Itu permulaan jalan keluar. Waktu Anda mulai elukan masalah, Anda akan selama-lamanya kerasan di sana. Sungguhan tanpa Anda sadari, bukannya Anda mau begitu. Tapi kalau Anda terpancing, terjebak dengan pemikiran itu, apalagi sudah terus diakui dengan mulutnya, sudahlah Anda tidak akan keluar-keluar. Jalan keluar pertama itu pasti adalah percaya dulu. Terima ini sebagai wahyu. Masalahku biasa, tidak unik, tidak istimewa. And that I'm not alone facing it. Aku tidak sendirian menghadapinya. Kalau Anda bisa berpikir gitu, tidak keluar hari ini masalah, hatimu tidak akan masuk lebih dalam permasalahan itu. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Dan selalu Anda mulai dengan sesuatu yang Anda tahu. Mungkin Anda tidak dapat firman yang baru, kadang-kadang kita mau ayat yang baru. Apalagi kalau dalam masalah yang paling kita gandrungi tahu nggak apa? Bukan gembala, nabi. Nubuatkan saya. Padahal sebenarnya sebagian besar firman dalam kehidupan jemaat itu akan digenapi lewat gembala. Nabi itu meneguhkan, mengkonfirmasi. Seperti Hagai dan Zakaria. Tapi Esra lah yang terus memberi makan. Karena itu pesan-pesan penggembalaan, camkanlah di hatimu. Karena itu nanti yang akan sungguh-sungguh membentuk hidupmu. Tapi jangan kita remehkan nubuatan. Ambil yang baik, simpan yang perlu. Tuhan juga bekerja dan bersabda lewat nabi-nabinya. Tapi firman yang reguler itu loh. Justru kalau kita terus cari profesi, jangan-jangan seperti orang yang hamil, anaknya dikasih makan satu jenis makanan itu terus, keluarnya ada kecacatan. Terlalu tinggi mungkin, semua makanan bergizi melulu. Nggak normal. Makan sehat. Itu kan masalah orang kaya hari-hari ini. Si A, tante ini, AI itu ngomong begitu, sikat terus makan itu. Keluar anaknya sampai juling semuanya. Be careful ya. Remember this. Normal food. Saya bukan dokter, saya ngomong secara rohani aja. Normal spiritual food nourishes better. Bukan yang wah. Nanti kalau yang wah malah keracunan terus merkurinya. Ya gitulah, tanya dokter, jangan tanya saya. Saya ngomong ini sebagai kiasan ilustrasi belaka. Normal food. Bertumbuhlah. Begin with what you've been taught. Mulai dengan apa yang sudah diajarkan kepadamu on regular basis atau secara reguler. Mulai dengan itu. Gak usah cari firman besar. Belajar bentuk otot kecilmu. Karena itu yang mengangkat barang. Anda pernah lihat gak orang kalau gede-gede gitu. Sama orang yang melatih ototnya bukan untuk show. Panco. Gak tentu menang loh. Anda tidak perlu otot besar. Bukan otot besar. Gak perlu firman besar. Firman kecil yang melengkapi. Terus menerus tapi. Consistently. Itu yang membentukmu. Kalau Anda bisa begitu. Anda akan kuat menanggungnya. Bahkan kemungkinan besar akan menemukan jalan keluar. Begin with what you've been taught. Mulai dengan apa yang sudah diajarkan. Mulai dengan apa yang kau sudah tahu. Gak usah cari sesuatu yang baru. Terakhir, kita punya pos terakhir kita itu apa? Tuhan berkata apa dalam hidupmu? Kita sedang dalam masalah nih. Kita mencoba cari satu profesi atau sesuatu firman besar. Tapi terakhir sebelum aku masuk dalam masalah itu, Tuhan ajari aku bersyukur. Kembali ke benteng itu. Kalau Anda belum dapat sesuatu baru, baliklah kepada sesuatu yang Anda sudah tahu.
Meskipun itu sesuatu yang lama. Karena masalah punya tanggal kadaluarsa, firman Tuhan tidak ada expiry date-nya. Tidak ada. Anda kembali ke situ. Itu jalan keluar. Kalau Anda bingung mau mikir apa, pikirkan terakhir kali sebelum masalah itu menghantammu, apa yang Tuhan ajarkan. Pegang teguh pada itu. Amin? Make sense gak? Masuk akal? Semoga ini bisa berbicara dalam kehidupanmu. Dan selalu salah satu jalan keluar lagi yang saya lihat ya, ini bukan jalan keluar sungguhan, tapi ini sungguh-sungguh membuat kita itu kuat, positioning namanya, memposisikan diri untuk menerima kasih karunia lebih. Selalu pilihlah untuk bersyukur Bapak Ibu. Always be grateful. Kalau saya tidak tahu saya harus gimana apa, saya masuk hadirat Allah nangis mungkin. Tapi saya akan mensyukuri semua yang saya sadari. Saya akan syukuri teman saya, saya syukuri keluarga saya syukuri ini, itu, saya syukuri semua. Kaget saya. Kok ada kuasa ya dalam bersyukur? Kaget. Entah gimana, tiba-tiba bukan hanya saya dikuatkan. Keadaan saya pun berubah. Tidak magic show, tapi saya tidak bisa sangkali. There is really power in giving thanks. Coba baca aja di perjanjian lama cerita-cerita gimana Tuhan porak-porandakan musuh hanya karena mereka memuji Tuhan. Always choose to be grateful. Itu jalan keluar. Karena kalau mengeluh, masuk masalah baru. Orang mengeluh itu masuk masalah baru. Sungguhan itu. Orang Israel memang menghadapi raksasa. Mereka menghadapi teman-teman Goliat. Tapi mereka ngomel terus. Terus bersungut-sungut. Lihat ya. Masalah mereka tidak pergi, masalah baru tiba. Yang satu belum kadaluarsa, tiba-tiba masalahnya ditumpuk dengan sesuatu yang mereka tidak duga. Matilah mereka di padang gurun. If I cannot make things better, I better not make it worse. Kalau saya tidak bisa membuat sesuatu lebih baik, saya tidak akan membuatnya lebih buruk. Bersyukur membuat kita selalu berada di pancang kasih karunia. Kita itu diposisikan kokoh patok-patoknya untuk kita menerima sesuatu anytime Tuhan mencairkan kasih karunia-Nya. Hal yang lain yang saya perhatikan jalan keluar adalah waktu Anda belajar untuk mendoakan orang lain. Itu obat luar biasa untuk jiwamu, sadarkah Anda? Kami ini sangat beruntung, tapi kalau kami menyadari bahwa itu keuntungan, kalau enggak, hamba-hamba Tuhan pun pendeta-pendeta bisa stres tengah mati dan depresi. Kami ini suka tidak dan dalam duka, dalam kondisi baik atau tidak baik. Kami itu selalu diberondong, selalu akan diborong, selalu akan dikeroyok orang, doakan aku. And I think that's a place of privilege. Makanya kalau Anda di CG, Anda mengambil tanggung jawab, jadi pemimpin rohani buat seseorang, itu bukan beban. Itu privilege, itu hak istimewa. Karena ketika kita mendoakan orang lain, kita sendiri dikuatkan. Itu jalan keluar. Sungguhan. Karena itu membuat kita dekat dengan tahta kasih karunia yang nanti kita sendiri pun akan memperoleh pertolongan untuk kita. Saya merasakan kalau saya mendoakan orang lain, jiwa saya pun dikuatkan. Lalu salah satu lagi jalan keluar, saya kasih beberapa saran. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Mungkin Anda belum keluar dari masalah itu, jadi jangan menggurui siapa-siapa. Tunggu sampai keluar dulu, nanti baru cerita. Tapi kan ada banyak hal yang Anda bisa ceritakan. Kebaikan Tuhan. Mulut itu jangan dipakai untuk bersungut, jangan dipakai untuk pesimis. Nanti jangan-jangan Tuhan tidak berkenan seperti 10 pengintai itu. Wah, kami akan dimakan habis-habis, kami akan ditelan mentah-mentah. Tapi Yosua berkata tidak, kalau Tuhan sudah suruh, Tuhan pasti setia. Kita bisa pakai mulut kita untuk memproklamasikan. Bukan kemerdekaan, memproklamasikan kebaikan Tuhan. Aduh, Tuhan itu baik, aku masih dalam masalah. Nggak usah gini, aku dalam masalah, malangnya aku. Nggak usah begitu, itu air mata toh percuma terbuang. Aku tahu lu kasihan, tapi dengan menangisi dirimu nggak kemana-mana dirimu. Mendingan nangisnya begini, aku masih dalam masalah. Udah, nggak usah cerita lebih lanjut, kecuali kalau cerita pada orang yang berwenang mendengarkannya, yang bisa membantu Anda, menguatkan Anda. Kalau Anda kesaksian cukup, aku masih dalam masalah. Tapi Tuhan itu baik. Di tengah-tengah masalahku ini, anakku sekarang malah justru sungguh-sungguh sama Tuhan. Wow. Bisnisku jatuh, aku harus merangkak dari bawah. Berapa tahun kemudian aku harus mengembalikan hutang. Karena diajarkan di gereja, tidak boleh lari dari tanggung jawab. Tapi di tengah-tengah semuanya ini,
Aku masih bisa sekolahkan anakku sambil mengembalikan hutang. Tuhan itu memberi rezeki kemarin. Ya, dagangan saya dibeli lebih banyak daripada hari sebelumnya. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mencukupkan. Orang tahu Anda jujur, tidak dibuat-buat, tidak perlu pakai, oh demi puji Tuhan, tidak usah begitu-gitu, tidak usah banyak gaya. Ngomong apa adanya, esensi bukan sensasi. Ngomong aja terus terang. Aku masih dalam masalah, nggak usah ngomong masalahku sekarang. Toh sudah didoakan, beberapa orang tahu. Tapi di tengah-tengah itu aku tetap bisa bersaksi akan kebaikan Tuhan. Anakku, ya keluargaku masih bisa makan. Anakku masih bisa sekolah. Malah justru sekarang dapat nilai A. Di tengah-tengah semua permasalahan. Mungkin misalnya kalau suaminya salah satu dari pasangan itu selingkuh. Misalnya, lalu habis itu, tapi sekarang justru kami satu keluarga mendoakan. Supaya keluarga kami pulih. Nggak tahu ya, kalau Anda terus memproklamasikan kebaikan Tuhan, terus menceritakan kebaikannya, sama sekali nggak ada yang salah dengan itu dan Anda tidak bisa overdosis. Menyaksikan kebaikan Tuhan itu tidak ada efek sampingannya. Dan dia selalu berbuat baik dalam jiwamu. Dan dia selalu mendatangkan kebajikan. Jalan keluar mungkin belum ada, belum kelihatan. Tapi Anda langkah keluar sudah Anda siapkan. Jalannya belum kelihatan. Langkahmu sudah ke sana. Bersyukur menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya, mendoakan orang lain terus melayani. Itu langkahmu sudah ke arah yang benar. Amin. Seperti lagu tadi, suruh melangkah ke kiri, ke kanan. Tapi dalam kehidupan, Tuhan suruh kita melangkah ke jalan keluar itu. Siapkan dirimu, sebab Tuhan akan menolongmu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu yatim piatu. Kalau Anda belum lihat jalan, pilih langkahnya dulu. Saya tahu kalau Anda sudah melangkah ke situ, pas Anda sampai di sana, dan jatuh tempo Tuhan tahu kapan kadaluarsa. Anda terkejut, tiba-tiba pintu terbuka di depanmu. Tidak tahu dari mana. Yang penting Anda sudah melangkah dulu ke situ. Dengan iman percayalah, dalam pencobaanmu, dalam persoalan, Tuhan sudah, bukan akan, menyediakan jalan keluarnya untuk setiap kita. Haleluya. Yang percaya masalah kita biasa, Tuhan kita luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Come on everybody. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Jesus.